guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Padepokan Goreang Braja Kumpai. Oke, jangan lupa karena komen itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahillazi ja'ala lana al-iman wal islam wal ihsan طريقا إليه والسبيل وحكم لنا معرفته برهانا وضيحا ودليلا وبعثه إلينا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لنا ومتامما لمكارم الأخلاق والرسول. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahu bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa fi yaumil akhrah. Allahumma inna nas'aluka al-munuh wal futuh wal rusukh was salahi tabat wa salahi taubati wa nuh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini di kampung apa ini namanya? Kampung Cibogo, kita duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati hari perayaan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diundang sama Bapak Bupati, kira-kira kita dijemput gak sama pengawalnya? Dirayanin gak sama pengawal Bupati? Oh, Bupatinya kelewatan berarti. Di mana kalau kita diundang oleh seorang pemimpin, seorang penguasa, umumnya kita di dalam pengawasan penguasa tersebut, di dalam pemerhatian penguasa tersebut, di dalam jamuan penguasa tersebut. Maka ketahuilah pada malam hari ini kita semua di sini berkumpul, duduk di ini tempat karena undangannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak lepas kita di dalam pemerhatiannya Kanjeng Nabi Muhammad, di dalam jamuannya Kanjeng Nabi Muhammad, dan di dalam penjagaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bikin acara panitia apa nih, Padepokan Goreang, panitia. Mereka tidak buat acara, yang buat acara ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semua yang duduk di sini, yang hadir pada malam ini, undangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang enggak diundang Nabi Muhammad? Senang enggak diundang Nabi Muhammad? Kalau senang diundang Nabi Muhammad, maka jangan pernah kita meninggalkan apa yang diajari Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita kumpul bareng-bareng di ini tempat. Banyak banget hadirin yang datang. Para ulama, para tokoh, para sepuh. Ada yang hadir bersama saya dari Bekasi Al-Mukarram wal Mukhtaram, Akhina Al-Habib Zahir bin Sahil Bahsin. Ada juga Al-Habib Hasan Maulana bin Umar bin Sahab, wa Akhina Al-Habib Muhsin bin Umar bin Sahab. Kita doain habaib kita. Satu lagi Al-Habib Saleh bin Hud Maula Aidid. Kita doain habaib kita
abnaur Rasul, anak cucu keturunannya Rasul, yang mana dikatakan an-nujum amanu fil ahli sama wa ahli baiti amanu fi ahli al-ardi. Kalau bintang-bintang itu jadi pengaman bagi penghuni langit, maka ketahuilah anak cucuku, kata Nabi, menjadi pengaman di muka bumi. Ini kampung banyak didatengin habaib, ini kampung banyak diinjak oleh para habaib anak keturunan Nabi. Insya Allah ini kampung menjadi kampung yang aman, kampung yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Dan juga banyak kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita. Ada Abah Haji Busrah, ada Mama Hasan dari Kadu Gedok, ada Kiai Haji Ajis Mubalik kita dari Nagrek, ada Abah Haji Sariban, ada Abah Kiai Marjuk, ada Abah Ustadz Inung, ada Ustadz Ion yang tadi memberikan sambutan, ada Haji Agus, Haji Adung. Kita doain nih, serta ulama-ulama kita yang lain, orang tua kita yang lain, tokoh-tokoh kita yang lain, kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah taala memberikan mereka karunia, memberikan mereka keberkahan dan kemudahan di dalam segala usahanya. Allah taala menjadikan ilmu-ilmu mereka berkah sehingga bermanfaat bagi kita di kampung ini. Allah jadikan mereka dan keluarga mereka menjadi keluarga yang baik, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa memenuhi ini kampung dengan keturunan-keturunan yang baik. Dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat kita, ada Bapak Lurah kita yang tadi ngasih sambutan, Masya Allah, jarang-jarang tuh lurah ngasih sambutan kayak gitu. Kita doain kalau perlu tiap hari naik jabatan. Hari ini lurah, besok jadi camat, besoknya lagi jadi sampai jadi presiden, habis itu selesai pensiun. Kita dukung, kita doain mudah-mudahan Pak Lurah kita, Pak RT kita, Pak RW kita yang memang sayang kepada warga masyarakat, yang dukung kegiatan-kegiatan seperti ini buat warga masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan menjadi pejabat-pejabat yang amanah, pejabat-pejabat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pejabat-pejabat yang cinta kepada warga masyarakatnya, dan sehingga dia menjadi pejabat-pejabat yang senantiasa dibanggakan di hadapannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau berbicara tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sering kita dengar dari panggung ke panggung, dari majelis ke majelis, dari satu penceramah ke penceramah yang lainnya, betul? Apalagi ini musim bulan Maulid. Makanya saya nggak mau bicara Maulid banyak-banyak nih malam. Saya mau cerita sedikit aja, sedikit, boleh? Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari. Hadis ini dituliskan salah satunya di dalam kitab Maulid Samtud Darar karangan daripada Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Hadis ini berbunyi An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqa Allah qabla al-ashya'. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Ngerti kan udah? Nggak usah diterjemahin ya berarti ya? Hah? Nggak ngerti? Wah. Ditranslate. Jadi terjemahan, ini bukan arti terjemahan. Terjemahannya bahwasanya sahabat Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
sungguh demi ibu dan ayahku, maka beritahukanlah aku, kabarkanlah kepada aku bahwasanya apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatunya Allah ciptakan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercipta daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini. Sahabat Jabir ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Jabir ini sahabat yang salah satu sahabat kesayangannya Rasulullah, karena sahabat Jabir ini mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah. Ayahnya Sayyidina Abdullah bin Amr al-Ansari ini seorang pejuang, seorang syahid yang syahid pada perang Uhud, sehingga sahabat Sayyidina Jabir ini banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan perhatian langsung dari Rasulullah, sehingga beliau dapat meriwayatkan banyak hadis yang keluar langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tentang hadis tersebut di atas diriwayatkan, diceritakan di dalam kitab Da'aqa'iqul Akbar karangan Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Qadhi. Beliau menjelaskan, beliau menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan pertama kali adalah nur daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu diciptakan daripada nurillah, daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah tercipta nur tersebut bersujud menyembah kepada Allah, memuji kepada Allah selama puluhan ribu tahun, sehingga melalui nur tersebut Allah jadikan syajaratul yakin, pohon keyakinan. Allah jadikan pohon keyakinan. Setelah jadi pohon keyakinan, Allah bungkus ini nur dengan suatu bungkusan yang bentuknya itu seperti ayam merak. Lalu Allah letakkan nur ini di atas pohon keyakinan, syajarul yakin. Setelah diletakkan di situ, nur ini terus memuji kepada Allah. Fahuwa hamidallah, memuji kepada Allah. Sampai diriwayatkan sampai ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Setelah itu Allah menciptakan namanya Mir'atul Haya, cermin kehidupan. Setelah terciptanya cermin kehidupan, dihadapkanlah nur yang ada di atas syajaratul yakin ini kepada Mir'atul Haya, cermin kehidupan. Nur ini disuruh melihat dirinya di dalam kepada cermin kehidupan, Mir'atul Haya. Begitu nur ini melihat dirinya depan cermin kehidupan, nur ini merasa sangat-sangat malu dengan penciptaannya yang begitu indah, begitu rupawan, penciptaan yang tiada lagi yang lebih indah saat itu, penciptaan yang tiada lagi lebih rupawan, lebih baik, lebih sempurna saat itu kecuali nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nur itu kembali bersujud dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3000 tahun. Dari 3000 tahun tersebut, nur ini memuji kepada Allah sambil menangis, sambil memuji, sambil bersyukur kepada Allah, sehingga daripada tetesan-tetesan nur tersebut Allah menjadikan arasy yang pertama. Lalu Allah jadikan lahwil mahfuz, lalu Allah jadikan kalam, lalu Allah jadikan ruhil azam, ruh
ruh seluruh makhluk yang punya ruh Allah sudah jadikan melalui nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah terciptanya kalam ini diperintah sama Allah, wahai kalam, tulislah apa yang aku tulis wahai Rabb, wahai Allah. Tulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar itu kalam memuji, wahai Allah, sungguh indah nama tersebut, karena nama tersebut disandingkan kepada Engkau wahai Allah. Lalu Allah mengatakan, wahai kalam, jangan engkau berkata seperti itu, jangan engkau berkata demikian, karena sesungguhnya Muhammad itu adalah kekasihku, Muhammad itu adalah kekasih Allah, dan dari dialah engkau tercipta. Mendengar itu kolam terpecah dua, pecah. Kalam ini memuji kepada Nabi Muhammad dan memuji kepada Allah, tapi Allah nggak suka, Allah nggak suka, sehingga kolam itu terpecah menjadi dua. Yang satu jadi kalam, yang satu menjadi, ada yang tahu? Menjadi Ummul Kitab. Ini sekarang kalau kalam aja memuji kepada baginda Nabi, memuji kepada Allah, Allah nggak suka cara mujinya. Zaman sekarang jangankan muji, yang hina baginda Nabi banyak nggak? Yang hina baginda Nabi banyak nggak? Siapa? Siapa? Ayo. Presiden. Ya. Tuh, subhanallah. Nabi kita dipuji sebegitu aja Allah marah, apalagi dijelek-jelekin. Allah pasti murka kepada mereka yang menjelek-jelekan kekasih Allah. Hadirin, setelah itu Allah menjadikan seluruhnya, Allah menjadikan para malaikat, Allah menjadikan ruh-ruh para nabi, Allah menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan alam semesta berikut isinya melalui nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjadikan setiap umat para nabi dan rasul itu melalui nurnya para nabi dan rasul. Tetapi Allah menjadikan antum semua, Allah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW langsung daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairun nas anfa'ul, kuntum khairul ummah anfa'ul nas. Kamu itu sebaik-baiknya umat yang keluar daripada golongan manusia. Bangga tidak jadi umat yang paling dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji kita sebagai sebaik-baiknya umat yang keluar daripada golongan-golongan manusia karena bersandar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung jadi umatnya Nabi Muhammad. Allah langsung puji kita, Allah langsung banggakan kita, karena kita langsung tercipta daripada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya hadirin semua, jangan lepas, jangan pernah kita tinggalin ajaran Nabi Muhammad. Jangan pernah kita sepelekan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Sambung terus, sambung terus, sambung terus ikatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyambung tali kasih, menyambung hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kalau orang bilang sekarang tegakin sunnahnya, betul? Emang tahu sunnah? Ada yang tahu sunnah? Ada yang tahu sunnah? Nah, kan. Cara menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kasih, menyambung tali kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah dengan bertemu kepada para ulama, para kiai, para ajangan. Mereka itulah pewaris-pewaris para nabi. Mereka itulah yang memegang panji-panji nubuah pada saat ini. Para habaib, mereka adalah mewarisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zat, tetapi mereka para ulama mewarisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sifat. Tuh, sama, dua-duanya pewaris Nabi. Kalau zuriatur Rasul, mereka mewariskan keistimewaan daripada Nabi Muhammad melalui zatnya Nabi Muhammad. Di dalam diri mereka, di dalam tubuh mereka mengalir darah yang sama dengan darahnya Nabi Muhammad. Mereka diciptakan dari tanah yang diciptakannya Nabi Muhammad. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad. Dan sedangkan para ulama, para sholihin, para guru-guru kita yang duduk malam hari ini sama kita di dalam itu, mereka para ulama, para ajangan, para kiai, mereka juga menjadi pewaris Nabi Muhammad melalui sifat keilmuan Nabi Muhammad. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan kenal yang namanya Nabi Muhammad. Nggak kenal. Ujung-ujung siapa sih Muhammad? Siapa sih Muhammad? Begitu gak? Kita nggak tahu cara sholat yang diajarkan Nabi Muhammad. Kita nggak kenal sama Habib, nggak bakal kenal. Yang kenalin antum sama Habib adalah ulama, kiai. Banyak zaman sekarang yang kayak gitu, nggak kenal Habib apaan sih? Habib siapa sih? Orang mana? Ya, Habib bukan nama. Ada nggak yang nama? Ada. Tapi umumnya Habib itu bukan nama, melainkan gelar panggilan yang dinisbatkan kepada anak keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui garis cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gitu. Makanya sama ulama jangan jauh-jauh. Sama ulama, sama kiai, sama ustadz jangan suka benci-benci. Bentar-bentar ngomongin ustadz, bentar-bentar hina ulama. Banyak gak begitu sekarang? Banyak gak begitu sekarang? Orang-orang yang gak suka sama ulama banyak gak? Yang gak suka sama kiai banyak gak? Benar banyak? Benar banyak? Mau dilawan gak? Siap lawan? Siap jagain ulama? Takbir! Di dalam kitab Lubabul Hadis karangan daripada Imam Suyuti, ini kitab disarahin lagi nih sama ulama kita nih, ulama Banten. Ulama Banten, di Banten nih kotanya ulama, banyak ngelahirin ulama. Di Banten kotanya santri, paling banyak santri di sini. Makanya kalau ada orang Banten gak suka ulama, gak suka ngaji, saya ragu, bukan orang Banten. Pasti bukan orang Banten. Orang Banten cinta sama ulama. Orang Banten suka sama ngaji, apalagi sama maulid. Pindahan rumah maulid, sunatan maulid, kawinan maulid, apalagi sampai ada acara 40 hari kematian maulid. Yang nggak ada cuman orang cerai baca maulid, betul? Begitu. Di dalam kitab Lubabul Hadis ada satu hadis ditukilkan oleh Imam Suyuti. Hadis ini berbunyi gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zarra ulama fa ka'annama zarrani wa man fasaha aliman fa ka'annama fahassani wa man jalasa bi aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fi dunya ma'i fil jannah. Udah ngerti kan? Gak usah diterjemahin lagi. Imam Suyuti mengatakan di dalam kitab Lubabul Hadis itu menukilkan suatu hadis yang berbunyi, barang siapa yang mendatangi, menghampiri
berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada kiai, berkunjung kepada ajengan, mereka yang menjadi pewarisnya para nabi. Kata Nabi, sesungguhnya dia telah berkunjung kepadaku, dia telah bersilaturahmi kepadaku, dia telah datang kepadaku. Kalau kita datang kepada Nabi Muhammad saat ini ongkosnya mahal, jauh. Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah, kita di apa nih, kampung apa tadi itu? Cibogo. Dari sini ke bandara aja udah lumayan ongkosnya, betul? Apalagi naik pesawat. Sekarang pakai tes COVID lagi, di karantina lagi, di kerangkeng kita kayak binatang. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat ini bala, Allah angkat ini musibah. Nggak ada lagi nih penyakit-penyakit kayak gini, nggak ada lagi nih hal-hal yang kayak gini di negeri kita, di khususnya di ini kampung. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ini di negara nggak ada lagi yang kayak gitu. Mudah-mudahan Allah angkat semua berkahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua dikatakan waman manzara aliman faka'annama zarani waman safaha aliman pas ka'annama safa ka'annama safahani. Dan barang siapa mereka yang berjabat tangan kepada ulama, mereka yang mencium tangan ulama, berjabat tangan kepada ulama, kata Nabi, sesungguhnya dia telah berjabat tangan kepadaku, dia telah mencium tanganku. Lalu Nabi mengatakan wa man jalasa bil aliman faka'annama jalasani fid dunya. Dan barang siapa mereka yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk bareng-bareng ulama, memandang wajah ulama, mendengar nasihat-nasihat dari ulama, meminta doa kepada ulama, lalu bersentuhan kepada ulama, makan bareng ulama, kata Nabi, sesungguhnya mereka telah berkumpul bersamaku di dunia, mereka telah duduk bersamaku di dunia. Lalu kata Nabi, wa man jalasani fid dunya aljastuhu ma'i fil jannah. Dan bagi mereka yang duduk bersamaku di dunia, maka aku pastikan mereka akan duduk bersamaku di surga. Mau duduk sama Nabi di surga? Mau kumpul sama Nabi di surga? Cintain ulama, deketin ulama, sayangin ulama, jangan benci ulama, jangan hina ulama, jangan sakitin ulama, sebab mereka merupakan pewaris para nabi. Mereka itulah yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kalau nggak ada ulama kita nggak ngerti, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ulama yang mengajarkan kita semua, ulama yang beritahu kita semua. Kalau nggak ada ulama, mau sholat ntar yang satu ngadep sono, satu ngadep sono, betul nggak? Kalau nggak ada ulama, puasa ada yang sahurnya jam 10, ada yang sahurnya jam 12, ada yang sahurnya tiga kali sehari. Itu sahur apa tuh 3 hari. Maka aja jangan lepas dari ulama. Senang mengaji. Aneh yakin kalau orang Banten senang pasti mengaji, cinta sama ulama. Betul. Berarti kalau udah kayak gini udah cukup, nggak usah aneh bahas lagi apa-apa. Pesan aneh satu, ngaji jangan ditinggal, ulama jagain, cintain, jangan sampai ulama-ulama kita disakitin. Jangan sampai ulama-ulama kita ini dihina sama mereka yang nggak suka sama ajarannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini sebab ada ulama kita baru sampai dari mana? Dari luar negeri. Baru datang
ada yang hina, ada yang ngata-ngatain, ada yang cibir. Tahu nggak? Yang benar. Tahu nggak? Kalau tahu kenapa diam? Kalau tahu kenapa diam? Takut. Katanya mau ngumpul sama Kanjeng Nabi, katanya cinta mau duduk sama Kanjeng Nabi, katanya mau masuk surga bareng Nabi Muhammad, tetapi ada ulama digituin ciut, takut, membleh. Berarti mau lawan, mau dilawan, siap lawan, takbir. Lawannya kayak gimana? Jangan pakai kekerasan, sebab negara kita negara hukum. Jangan pakai kekerasan. Gimana caranya? Yang pertama, Nabi ajarin kita tegur dia baik-baik, tegur baik-baik, ajak bicara baik-baik mereka yang tidak mengerti, nasehatin baik-baik mereka yang enggak ngerti. Kalau tidak bisa juga, kita pakai cara lain. Kita bisa laporin bareng-bareng. Nih kalau semua orang mau bikin laporan, kira-kira penuh nggak tuh berkasnya? Apa kagak diproses? Diproses pasti. Lalu apa lagi? Kita stop yang berbau-bau orang-orang yang suka menghina ulama kita, ulama Nabi kita, siapapun itu orangnya, kita stop berurusan sama mereka. Kita stop kalau dia seorang tokoh atau figur, kita nggak usah lagi figurin dia, kita nggak usah lagi mentokohkan dia, kita stop ya, kita stop. Jangan lagi, biar dia tahu rasa selama ini dia jadi tokoh, jadi figur karena kita. Tapi kalau dia mau main-main sama ulama kita yang menjadi pewarisnya Nabi Muhammad, maka kita merasa sakit hati. Ya, udah masih ada dua lagi penceramahnya, betul? Berarti udahan ya? Dah. Sebelum udahan, ane mau minta kita sama-sama baca surat Al-Fatihah, khususnya buat orang tua kita, buat saudara kita, buat keluarga kita, dan buat guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga guru-guru kita, Allah Ta'ala selamatkan guru-guru kita, dan Allah Ta'ala lindungin guru-guru kita semua, orang tua kita, dan Allah jadikan kampung kita ini kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat kita ini masyarakat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasulnya dari sekarang hingga nanti, sehingga kampung ini bisa menjadi kampung yang dibanggakan di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala hadanya wa ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Cukup sekian, mungkin ntar disambung ada Habib Zahir, ada Kiai Ajis yang nyambung lagi. Hadza minni ala afu minkum. Ini cukup dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahumma a'lam ila alamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.